Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gus Laini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan lika-liku atau rintangan lah, atau cobaan atau masalah yang saya hadapi ketika akan menikah gitu. Jadi ini rata-rata semua orang hampir mengalaminya, itu cobaan ketika akan menikah itu, teman-teman. Banyak sekali rintangan dan cobaannya. Bahkan kita dibuatnya hampir gagal, teman-teman. Bahkan kayak keputusasaan, kesetiaan, dan kemantapan hati itu benar-benar diuji di sana, teman-teman. Niat kita haranya. Pada saat aku reunian, aku bertemu dengan calon istriku, teman-teman. Waktu itu reunian SD, teman-teman, SD itu kan. Jadi ya aku bertemu dengan calon istriku tadi. Ya, karena dia ini teman masa kecilku, tentunya dia mengenal siapa aku gitu. Tentu juga aku mengenal siapa dia. Jadi kami ini saling udah tak asing lagi lah gitu, teman-teman. Jadi dia juga bahkan tahu mungkin kekonyolanku dan kebodohanku lah, seperti itulah, teman-teman. Ya karena kami udah saling mengenal, jadi tidak begitu sulit menyatukan hati ya. Itu, teman-teman. Jadi ketika kami sudah matang, kami sudah memutuskan untuk saling sudah saatnya lah gitu buat bagi kami untuk menikah. Akhirnya kami memutuskan niat untuk menikah. Tapi tidak segampang itu, teman-teman. Ketika aku memutuskan ingin menikah, tentunya aku harus memiliki pekerjaan yang tetap. Sementara pekerjaanku itu tak jelas, teman-teman. Aku seorang pengangguran, bisa dibilang seperti itulah, teman-teman. Waktu itu aku hanyalah kulis serabutan yang kerjanya tak jelas. Dapat 500 sampai 1 juta sebulan itu udah hebat kali. Nah, seperti itulah, teman-teman. Sementara uang mahar di tempatku ini berlaku waktu tahun itu sekitar harus 20 juta ke atas lah gitu, teman-teman. 20 juta, tak di bawah 20 juta lah gitu. Paling 20 juta pas itu udah mantap lah gitu, teman-teman. 30 juta sekitar gitulah pasaran, teman-teman. Maklumlah yang namanya adat dan tradisi kan di mana-mana itu selalu ada. Ya, seperti itulah, teman-teman. Aku harus mengumpulkan uang sekitar 20 juta dan aku harus mencari kerjaan tentunya, teman-teman, agar bisa mengumpulkan uang tadi. Jadi setahun berlalu, sayang sekali belum, teman-teman. Belum saatnya. Waktu setahun itu aku belum mendapatkan bahkan pekerjaan yang bagus. Bahkan aku banyak minusnya lah, seperti itu, teman-teman. Tapi aku dan istriku itu tidak menyerah, teman-teman. Kami selalu mencoba dan mencoba. Ketika setahun berlalu ini, banyak hal yang kami coba dan usaha kami coba, teman-teman. Kami memikirkan hal yang gimana lah cara ini supaya kami ini berjalan. Jadi pada saat itu kami putuskan untuk sholat tahajud. Coba dulu kan, nggak tahu gitu kan. Kami cobalah waktu itu sholat tahajud dalam seminggu, teman-teman. Dalam seminggu itu aku dan istriku ini bangun rutin. Saling, kadang aku yang bangun duluan atau istriku yang bangun duluan, nelpon atau alarm dihidupkan gitu kan. Siapa yang bangun duluan saling nelpon, saling bangunkan. Di hari pertama terasa berat, hari kedua terasa berat, hari seterusnya sampai 1 minggu ya tidak berat lagi, teman-teman, karena sudah terbiasa. Jadi ketika saya sudah sholat tahajud itu belum juga terkabul, teman-teman. Tapi setelah waktu berlalu, pelan-pelan secara kebetulan atau secara gimana ya bilangnya, mungkin juga jawaban doa saya di daerah saya ini pembangkit yang telah dulunya mangkrak dilanjutkan kembali gitu, mau diselesaikan gitu, teman-teman. Jadi pembangkit di sini, pembangkit listrik itu kan dilanjutkan, dijalankan kembali agar selesai. Dalam hati pun aku pun niat kali mau kerja di sana gitu, teman-teman, karena aku sih kerjaku tidak jelas sebelum main itu, teman-teman. Hanya berkata ikut kuli di kapal, kadang ikut melansir material batu kerikil, melansir pasir, seperti itulah. Kadang ikut orang ngatur jalan, seperti itu. Tidak pasti, teman-teman, hanya sekitar 1 juta sampai 500.000 per bulan. Jadi pas aku coba melamar tadi kan, di lamar kerja tadi bukan pakai surat lamaran, ya datang seperti itu aja, teman-teman saya. Jadi saya nekat aja sih sebenarnya datang ke pembangkit yang lagi mau dibangun itu. Saya pamit kepada orang tua, saya salam, saya minta doa, mak, mudah-mudahan aku diterima kerja. Kalau diterima kerja aku ingin menikah, mak. Aku pengen sekali menikah dengan istriku ini. Sementara pada saat itu sih orang tuaku yang bapakku lah gitu tidak terlalu mendukung, karena kan aku tidak ada kerja tetap gitu. Dari mana dapat uang sih, Pak? Wajar, manusiawi, karena memang tidak ada uang lah gitu kan. Jadi aku kan
coba pergi ke sana. Setelah aku pergi ke sana, alhamdulillah aku udah terima kerja teman-teman. Nah seperti itu. Ketika aku diterima kerja, aku kaget. Gajinya itu sekitar 3 sampai 4 juta sampai 5 juta gitu teman-teman sebulan. Jauh sekali kaliannya. Jadi aku sampai terlampau kan bingung. Besar kali gajinya gitu kan. Jadi ya ujian finansialku berhasil sepertinya lewat finansial. Setelah itu finansialku mulai aman, mulai enak. Nah, sisanya tinggal mengumpulkan uang lagi tentunya kan. Nah, tapi sayang teman-teman, bukan semudah itu ujian dan cobaannya. Setelah itu malah keburukan istriku dan keburukanku saling terlihat gitu. Aku pun saling merasa egois karena merasa memiliki uang tadi kan. Istriku juga merasa kayak begini abangnya sekarang gini-gini. Jadi kayak saling ditapakkan lah keburukan kami teman-teman itu. Saling diuji gitu kami. Inilah keburukan istriku, inilah keburukanku gitu. Jadi kami sering bertengkar hebat hanya karena masalah kecil teman-teman. Aku pun sempat ragu. Dan brengseknya aku waktu itu aku malah menghubungi mantanku teman-teman. Itulah namanya manusia ini kan kampret kadang. Udah dikasih enak malah ya aneh-aneh. Jadi aku kan setelah hubungi istri, udah hubungi mantan tadi, cuman tersadar terlamun aku selama ini istriku ini menemaniku dari nol, dari aku susah. Dia nerima aku apa adanya ketika aku susah. Sementara mantan ini belum tentu mau menemaniku sampai susah, bahkan meninggalkanku ketika aku susah. Kan seperti itu kupikirkan. Jika aku begini terus semua tidak akan berubah. Ya akhirnya pertengkaran hebat karena hal kecil, karena kekurangan kami saling terlihat dan ujian mantan tadi berlalu teman-teman. Kami pun masih bertahan. Namun singkat cerita ketika hampir-hampir kami mau menikah, malah orang tuaku dan orang tua istriku ini bertengkar hebat teman-teman. Kayak pandangan mereka itu beda gitu, bermasalah lah gitu. Jadi kami pun bingung. Karena saking putus asanya aku kira ini tidak akan berhasil ini, aku bilang. Istriku juga bilang, aduh susah kali ini katanya masalah kita ini bang, kayaknya kita bisa gagal nikah ini. Jadi calon istriku tadi sampai bingung dia, aku pun bingung. Kami dilanda kebingungan. Kami pun mencoba menjelaskan masing-masing dengan usaha dan upaya kami masing-masing. Akhirnya orang tua istriku dan orang tuaku ini luluh gitu. Mereka pun melakukan bagian mereka sendiri gitu. Bagian yang orang tua dewasa harus lakukan, itu harus mengalah. Mereka sadar ketika mereka jika terus bertengkar ya akan merenggut kebahagiaan kalian berdua gitu. Jadi mereka pun memutuskan untuk udah mengalah aja, saling ngeluh, saling meluluh lah gitu teman-teman. Akhirnya masalah itu pun berakhir, masalah perbedaan orang tua tadi kan. Namun sayang sekali ketika kami berpikir hampir gagal menikah tadi, itu di situ aku melakukan kesalahan besar sekali teman-teman. Uang maharku malah aku pakai buat membeli handphone baru, buat poya-poya sana sini, ngumpul-ngumpul sama teman. Karena pada saat itu aku tidak yakin lagi nikahku akan berhasil. Aku sudah stres sekali, sudah ibarat kata udahlah menyerah dengan keadaan lah gitu teman-teman. Akhirnya ini cobaan final ini membuatku benar-benar udah lagi. Nah itu seperti itulah teman-teman. Aku merasa kayak tidak bakal bisa menikah sama istriku ini. Jadi uang seperti ini malah aku kan jelaskan sama istriku kalau uang mahar tidak cukup gitu. Jadi kami bertengkar hebat sama istriku ini kan. Dalam sebulan itu paling 4 kali chat kami teman-teman, 4 kali SMS, nelpon paling sekali. Nah, itulah kayak orang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Rasa cinta itu seperti mati, rasa bosan seperti menghantui. Mana bilang ada teman-temannya kayak di ujung tanduk lah hubungan kami. Seperti itulah teman-teman. Jadi aku pun terlamun saat aku nongkrong sama temanku kan yang namanya Dede kan. Nah, namanya Dede ini dia tak kenapa kata-kata aja diucapkan teman-teman pada saat itu. Pada saat itu dia mengatakan seperti ini. Ketika kita lagi pacaran, atau memeluk kasih lah gitu, semua kebaikan pasangan kita akan terlihat. Tapi ketika kita akan menikah, dari proses pacaran akan menikah, itu maka akan terlihat semuanya teman-teman. Proses itu di proses itu kita akan diperlihatkan kekurangan pasangan masing-masing teman-teman. Nah pada saat itulah akan dicocokkan, pada saat itulah indahnya cinta. Kita harus saling menutupi dan saling melengkapi. Kata-kata temanku itu seperti itu teman-teman. Aku sampai bingung, dia kan
masih belum menikah tapi kok bisa berkata yang seperti itu, kayak bener-bener kayak gitu kata-kata gitu teman-teman. Cecak malah berbunyi teman-teman. Jadi saling menyempurnakan teman-teman. Jadi setelah itu kan bener juga aku pikirkan, waktu pacaran sih manis semua terlihat, tapi ketika akan menikah terlihat kurangnya semua. Jadi aku pikir sudahlah, berarti kalaupun apa, inilah kekurangan istriku, aku harus terima, dan dialah yang aku cintai, dialah yang menemani aku dari nol. Nah, seperti itu teman-teman. Aku pun akhirnya mantap menikah dengan istriku. Tapi pun akhirnya kan bisa membunuh rasa bosan, rasa menutupi kekurangan masing-masing, hal-hal kecil tadi udah terlewat gitu, kayak hal-hal yang membuat sebenarnya masalah kecil tapi besar efeknya itu ialah kebosanan cinta teman-teman. Kadang kita merasa bosan teman-teman ketika kita harus mencintai satu orang saja. Tapi sebenarnya disitulah konsistensi, dan disitulah rasa kesetiaan cinta, kesejatian cinta Anda diuji teman-teman. Jadi untukmu yang ingin menikah, untukmu pasangan yang ingin segera menikah lah gitu, kalian pasti akan melewati namanya masa dimana mati rasa atau rasa bosan. Dia aja terus yang kamu lihat, dia aja terus yang kamu perhatikan, dia aja lagi, kayak pasti ada rasa jenuh itu teman-teman. Tapi pada saat itu jika Anda berdua, pasangan Anda dan pasangan Anda berhasil membunuh rasa bosan tadi, rasa itu tulus dari hati, benar-benar ibarat kata mantap lah jadinya setelah itu. Jadi Anda berhasil membunuh rasa bosan itu, maka kesejatian cinta akan datang, dan setelah itu insya Allah Anda akan bersama selamanya. Jadi berhasillah kami berdua bunuh rasa bosan itu, lalu kami mantap menikah. Sekarang alhamdulillah anak saya sudah lumayan besar, sudah menikah dengan istri saya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita akan menikah, kita pasti akan menghadapi banyak cobaan dan masalah. Salah satunya itu cobaan finansial yang pertama teman-teman. Itu saya alami, benar-benar saya pada saat itu tidak bekerja, tapi alhamdulillahnya saya diberi jalan dari sebuah kuli serabutan yang jarang kerja, bahkan sering kali disebut pengangguran atau sering nganggur, sebulan cuma dapat 500.000 sampai 1 juta, itu udah syukur. Tapi bisa diberi pekerjaan teman-teman. Itulah keajaiban niat usaha dan doa tadi teman-teman. Yang kedua itu cobaannya itu teman-teman, perbedaan pandangan orang tua. Tapi tidak semua orang mengalami ini, cuman kadang kebanyakan pasti mengalami teman-teman. Orang tuaku dan orang tua calon istriku kemarin itu mengalami perbedaan pandangan lah, seperti itu teman-teman. Kurasa banyak juga yang mengalami perbedaan pandangan. Nah, silahkanlah komen di kolom komentar yang mengalami perbedaan pandangan orang tua itu. Terus yang ketiga itu ditampakkan kekurangan masing-masing teman-teman, kekurangan masing-masing, kejelekan masing-masing, pokoknya sifat segala macam itu ditampakkan teman-teman. Disitulah diuji yang namanya kesetiaan cinta teman-teman. Jika cinta kalian mantap, memang dia adalah jodoh kalian, maka terlewat lah yang ini teman-teman. Karena sejatinya cinta itu kan saling menutupi, dan saling melengkapi teman-teman, bukan saling protes. Itulah teman-teman, kekurangan masing-masing itu pasti ada. Ketika semuanya itu berhasil saling menutupi, disitulah nampak indahnya cinta teman-teman. Cinta itu diciptakan untuk saling melengkapi lah gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu akan mengalami yang namanya itu ujian akhir lah gitu teman-teman. Hampir gagal. Kalau saya kemarin itu ujian hampir gagal itu karena dari pandangan orang tua, dari finansial kurang, termasuk gangguan mantan. Jadi saya hampir gagal ya. Ini ujian final lah teman-teman, yang kelima ini. Bahkan dibuatnya hampir gagal lah, itulah teman-teman. Yang keenam ya tadi yang saya sebutkan, ujian mantan. Ujian mantan tiba-tiba kayak gimana ya? Kalau tidak Anda yang hubungi mantan Anda yang hubungi Anda. Kalau